Halo semuanya, pada saat ini saya ingin mempresentasikan materi tentang surat dinas. Sebelum mulai menjelaskan, perkenalkan nama saya Angelika Octaviani Wijaykusumo dari kelas 12 akal 2 absen 1. Tujuan pembuatan video yaitu video ini dibuat sebagai salah satu syarat pemenuhan nilai tugas surat dinas yang diampu oleh Bu Emil. Apa yang dimaksud dengan surat dinas? Surat dinas merupakan surat yang berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintah peraturan Mendiknas RI nomor 42 tahun 2006. Penjelasan mengenai jenis surat. Berdasarkan jangkauan, yang pertama surat intern, yang kedua surat ekstern. Berdasarkan prosedur pengurusannya, yang pertama surat masuk, yang kedua surat keluar. Menurut keamanan, sangat rahasia, surat terbatas, surat biasa. Berdasarkan peraturan Mendiknas RI nomor 42 tahun 2006. Yang pertama, surat dinas, yang kedua nota dinas, yang ketiga memo, yang keempat surat pengantar, yang kelima surat edaran, yang keenam surat undangan, yang ketujuh surat tugas, yang ke-8 surat kuasa, yang ke-9 surat pengumuman, yang ke-10 surat pernyataan, yang ke-11 surat keterangan, yang ke-12 berita acara. Penjelasan mengenai bagian-bagian surat. Kepala surat atau KOP. Yang pertama sebagai alat pengenal atau identitas instansi, yang kedua sebagai alat pemberi informasi. Tanggal surat, kapan dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sebagai referensi. Nomor surat, sebagai alat petunjuk bagi petugas filing, sebagai pengukur kegiatan suatu instansi yang berkaitan dengan kegiatan surat menyurat pada suatu periode tertentu. Menunjukkan unit asal surat sebagai referensi. Lampiran surat. Lampiran surat menunjukkan tentang surat lain atau dokumen lain yang harus disertakan kepada surat asli dan berapa banyak yang dilampirkan dengan menggunakan huruf. Misalnya, lampiran 1 lembar. Hal surat menunjukkan mengenai intisari surat secara keseluruhan, dan di samping itu mempunyai fungsi lain, ialah yang pertama sebagai referensi, yang kedua sebagai petunjuk bagi petugas filing. Alamat dalam. Yang pertama sebagai petunjuk bagi petugas filing, yang kedua sebagai alamat luar kalau menggunakan amplop berjendela. Salam pembuka. Salam pembuka merupakan tanda hormat penulis surat sebelum penulis surat berkomunikasi. Salam pembuka dalam surat resmi perlu dipertahankan karena bagian ini merupakan salah satu penanda surat yang sopan. Tubuh surat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, paragraf pembuka. Pengantar isi surat untuk mengajak pembaca surat menyesuaikan perhatiannya kepada pokok surat yang sebenarnya. Yang kedua, paragraf isi surat. Pokok surat yang memuat sesuatu yang diberitahukan, yang dikemukakan, atau yang dikehendaki oleh pengirim surat. Yang ketiga, paragraf penutup. Berfungsi sebagai kunci isi surat atau penegasan isi surat. Penutup surat. Pada bagian ini dicantumkan nama jabatan, nama pejabat, nomor induk pejabat, dan sesuai dengan kebiasaan di Indonesia. Pada bagian ini juga diterapkan cap jabatan. Tembusan. Tembusan surat dibuat apabila ada pihak lain yang dianggap perlu mengetahui permasalahan yang dikemukakan dalam surat, dan dalam beberapa hal diharapkan pihak lain memberikan tanggapan seperlunya. Contoh-contoh bagian surat dinas.
Kesalahan umum bahasa surat. Yang pertama, pemilihan bentuk surat. Yang kedua, penerapan kaidah ejaan. Yang ketiga, pemilihan kata dan penggunaan istilah. Yang keempat, penyusunan kalimat. Yang kelima, pengungkapan gagasan dalam paragraf. Apa saja syarat isi surat yang baik? Syarat-syarat isi surat yang baik. Yang pertama, jelas. Yang kedua, tepat. Yang ketiga, tuntas. Yang keempat, sopan. Yang kelima, singkat dan sederhana. Yang keenam, lancar. Yang ketujuh, penuh pertimbangan. Perbedaan surat pribadi dan surat dinas. Tujuan penulisan surat dinas adalah untuk keperluan kedinasan yang bersifat resmi. Sedangkan tujuan penulisan surat pribadi adalah untuk keperluan pribadi antara satu orang dengan orang yang lain. Sekian presentasi saya tentang surat dinas. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah-salah kata.